Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Nikmat Allah tidak bisa dihitung. Nikmat diantaranya adalah nikmat bisa berjalan dan nikmat bisa bernapas. Salawat serta salam marilah kita curah limbahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti ini. Yang saya hormati teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di sini. Semoga mereka diberikan kesehatan, amin, diistiqomahkan dalam beribadah dan menuntut ilmunya, amin, amin ya rabbal alamin. Menurut sejarah, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun, dan itu termasuk penjajahan paling lama di Indonesia. Namun pada akhirnya, pada hari Jumat, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan dan membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkelanjutan kehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Di dalam teks Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, di situ terdapat teks bahwa atas berkat rahmat Allah, yang artinya Allah membantu para pejuang bangsa Indonesia untuk memerdekakan negara kita ini, entah itu dengan tenaga maupun dengan pikiran. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Cara kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan mengikuti syariat-syariat yang Allah tetapkan. Allah memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk menuntut ilmu, maka kita akan melaksanakannya, menuntut ilmu. Kita sebagai umat muslim sudah diwajibkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim dan muslimat, entah itu umat muslim laki-laki maupun perempuan. Kita jadi diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu bisa melindungi diri kita dari kejoliman dan bisa melindungi diri dari kebodohan. Nabi Sulaiman dulu pernah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 4 hal. Yang satu ilmu, yang kedua harta, ketiga tahta, keempat wanita. Tetapi Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman sudah mendapatkan ilmu, maka Nabi Sulaiman mendapatkan semuanya, yaitu mendapatkan ilmu juga, mendapatkan harta, mendapatkan tahta, dan mendapatkan wanita. Coba misalnya Nabi Sulaiman memilih wanita, harta, tahta, apakah dia akan mendapatkan semuanya? Tidak. Jadi ilmu itu sangatlah penting dan berguna bagi kita, karena percuma saja kita beribadah jika kita tidak mengetahui ilmunya. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kita tidak ingin merasakan pahitnya mencari ilmu, maka kita akan merasakan pahitnya kebodohan. Jadi menuntut ilmu itu emang harus dengan kesabaran dan dengan keyakinan kita. Kebanyakan anak zaman sekarang itu pada merasakan al-ya'su, yaitu cepat putus asa. Cepat putus asanya adalah ketika dia mendapatkan kegagalan, maka dia akan segitu langsung menyerah. Padahal gagal itu bukanlah akhir dari segala hidup kita, tetapi gagal adalah rencana dan usaha kita yang harus ditunda terlebih dahulu. Kita lihat Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar. Beliau adalah sosok yang tabah dalam menghadapi
kegagalannya. Beliau ketika ingin menyalakan dunia dengan lampu, beliau harus menghadapi 1000 kali kegagalannya. Dan akhirnya beliau bisa sampai sekarang ini bisa menerangi dunia ini dengan lampu-lampunya. Maka kita belajar dari Thomas Alva Edison. Dia sangat yakin dengan impiannya ketika ingin menyalakan dunia. Jadi kita janganlah cepat berputus asa atas yang kita hadapi, karena manusia itu akan dicoba satu persatu oleh Allah, akan pasti. Dalam surat Al-Muluk kan sudah dijelaskan ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menentukan siapa yang terbaik di dunia ini. Tetapi menurut filosofi zaman sekarang, manusia diciptakan itu statusnya sebagai hamba, tetapi perilaku manusia seakan-akan seolah seperti raja. Disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa tidak mau. Malah kebanyakannya puasa sekarang itu mokel, batal. Jadi bagaimana kita ingin mensyukuri atas nikmat Allah, kita disuruh puasa saja tidak mau. Maka cara dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka kita harus menuruti perintah-perintah Allah. Seperti menuntut ilmu, maka kita haruslah menuntut ilmu. Jadi kita alhamdulillah di sini sudah dipesantrenkan dan kita ini terpilih oleh Allah sampai akhirnya betah di pondok ini. Kita di pondok ini ditugaskan untuk apa? Ngaji. Sulungnya bagaimana? Tugas santri itu adalah ngaji, menuntut ilmu dari para kiai, teruslah istiqomah, insya Allah dapat putu dan berkah. Jadi kita menuntut ilmu itu harus dengan ketaatan dan harus nurut kepada guru, karena ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ilmu itu bukan karena kita pinter atau karena kita bodoh. Kalau kata Bu Haji Upik, katanya di dunia ini tidak ada yang bodoh dan tidak ada yang pintar, melainkan ada yang malas dan ada yang rajin. Yang menimbulkan kita bodoh itu karena kita bermalas-malasan, sedangkan orang yang berpintar itu berusaha untuk mendapatkan impiannya. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.